Bapa, ku berterima kasih, amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau puji nama-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Mari katakan lagi, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku,
kita berdoa. Benar ya Bapa, sangat besar setiamu kepada kami Tuhan. Karena jikalau kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di mana kami mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, sekalian kami ibadah padang di tempat ini Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua acara yang pada hari ini kami lakukan, bahkan nanti Tuhan ada kami lakukan untuk baptis selam, bahkan juga Tuhan penyampaian firman-Mu. Dan semuanya acara hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan ada di tempat ini yang menjaga kami, yang melindungi kami, yang benar-benar kami rasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami berdoa buat tempat ini, sekeliling lingkungan di tempat ini, di mana kami Tuhan Yesus bukan hanya anggota gereja GPDI Bethesda Telaga Sari. Banyak jiwa-jiwa, banyak umat Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa biarlah Tuhan ibadah kami juga menjadi berkat dan menjadi saksi di tengah-tengah di tempat ini. Berkati mereka juga Tuhan seperti kami diberkati pada hari ini Bapak. Sehingga lingkungan ini ada aman, damai, sejahtera di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan tempat ini, lingkungan ini. Bahkan di mana kami nanti juga, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami nanti berjalan, biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama kami. Berkati kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Sehingga juga umat Tuhan, jemaat Tuhan dapat diberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan mulai. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ada sukacita? Kalau ada sukacita, ada senyum. Kalau tidak ada sukacita menangis. Ada saatnya bersukacita, ada saatnya berduka cita. Saat ini semua kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk saya, untuk kita semua. Jadi mari coba lihat kanan kiri kita, coba lihat senyumnya. Tersenyum dulu, senyum. Oh iya, ada senyum di wajah. Ya. Mari kita akan bersukacita, bergirang-girang pada hari ini. Jangan malu-malu. Kalau biasanya di gereja kita aja ya. Tapi saat ini banyak orang yang melihat kita. Jadi enggak ada malu-malu. Anak Tuhan enggak malu. Anak Tuhan semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik-baik. Amin. Mari kita akan naikkan pujian kita. Ku menang, ku menang. Tangannya, ada tangannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
beberapa yang tidak tepuk tangan. Apakah asam urat? Gak tahu. Karena memang keseleo. Tante aja tangannya sakit masih bisa tepuk tangan. Anak-anak, Daud, matikan dulu HP-nya. Kita mau bersuka cita. Kita katakan lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, hilang terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Kurang semangat, saya mau yang bisa berdiri. Ayo biar lebih semangat lagi. Berdiri jadi nggak kena panas ya? Iya, berdiri. Benar-benar rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah.
akan hidup saudaraku dikasihi Tuhan. Kita mau mendengar kesaksian Pak Kambuhan. Dia pintar, dia ingin bersaksi. Kita dengar. Salut. Sekali lagi semangat sedikit ya. Salut. Sebelum saya ceritakan sedikit lagi, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu bahwa saya ini ada penyakit stroke ringan. Tapi masih bisa lah untuk kontrol untuk apa masih bisa lah saya lakukan. Jadi pada hari ini sebenarnya sangat tidak layak saya sudah setua ini ikut ke pemandian seperti ini, karena membawa orang sakit lagi, membawa agak repot lah, mungkin kawan kemudian terganggu. Tapi saya punya keinginan ada suatu acara yang akan saya laksanakan nanti. Teringatnya begini, pada zaman dahulu kala di mana seorang tentara, panglima tentara, yaitu bernama Naaman, adalah seorang tentara yang perkasa, yang betul-betul mengikuti jalan Tuhan. Satu ketika dia kena penyakit sampat atau penyakit kusta. Jadi sudah beberapa kali dia pergunakan dari berbagai daerah, mudah-mudahan tidak sembuh. Tetapi satu ketika seorang hambanya, pembantu daripada istrinya, menceritakan kenapa tidak dibawa kepada Nabi yang punya prestasi menyembuhkan di mana-mana. Nabi orang Israel itu. Lantas berpikirlah dia, singkatnya saya cerita, dia minta izin kepada raja, karena dia seorang panglima, dia minta izin supaya pergi ke rumah Elisa pada waktu itu. Waktu pergilah dia dengan membawa rombongan dengan berbagai alat-alat emas dan sebagainya untuk membayar apa ini jeripayanya nanti. Sampai di situ di muka pintu, lantas dia Pak Naaman ini jumpa dengan Ben Haji, ajudan daripada Raja Nabi Elisa. Lantas dia sampaikanlah maksudnya, kasih tahulah dulu kepada Nabi bahwa Panglima Naaman ingin disembuhkan karena sakit. Lalu ajudan ini pergi ke dalam kamar itu, ditanya oleh dia, Pak, ada seorang panglima perang datang kemari mau minta berobat, kalau bisa Bapak sembuhkan dia. Lantas Nabi bilang, oke, silakan mandilah dia, celupkan saja badannya 7 kali ke Sungai Jordan. Inilah katanya, ke Sungai Jordan. Lantas singkat cerita, sebenarnya dia tersinggung juga karena tidak dilakukan sopan atau dia disuruh masuk atau di mana.
Tapi itu dosa saya ceritakan. Saya rasa saudara-saudara sudah tahu. Lantas dia mandilah. Sekali dia mandi sembuh. Total dia sembuh. Dia lalu berkeinginan sepulangnya membawa oleh-oleh ini ke dalam tangan raja. Lalu disampaikannya kepada Nabi Elisa, ini ada hadiah dari kami sebagai tanda terima kasih. Tapi datang Nabi Elisa, udahlah pergilah dengan damai. Tak usah, katanya. Aku bukan untuk itu. Itulah ceritanya kira-kira singkatnya daripada kejadian itu. Jadi hubungan dengan istri saya ini sekitar 10 tahun yang lalu saya ingat dia pernah lumpuh sehingga tidak bisa lagi ngajar di sekolah. Tidak bisa dia 2 tahun kalau tidak salah. Lantas saya berpikir memandikan dia ke sungai Pantai Bokeh di Abasan Sumber sana. Lalu saya ajak dia, saya minta kepada Tuhan, saya berdoa, tolong Tuhan iman yang dipakai oleh nama dan bisa diwujudkan pada saat ini kepadanya di dalam nama Yesus. Sekali saja saya mandikan, langsung sembuh. Amin. Jadi saya teringat kembali pada waktu ini beberapa belakangan ini. Memang ada saja cerita sedikit ya. Ada seorang Muslim kemarin kira-kira seminggu yang lalu jumpa saya sakit. Kebetulan tuba pompa darah. Dia bolak-balik. Kemudian dia bercerita sama saya bahwa dia istrinya dilarikan dari sepupunya. Saya sebenarnya hanya 2 jam saya berduduk berdampingan sama dia karena hujan pada waktu saya berteduh. Saya tidak tegur, tetapi tiba-tiba dia ngomong. Ringkas cerita, lalu kuceritakan sama dia, kau mau saya doakan? Maulah Pak, maulah Pak. Oke lah, saya doakan kamu. Lantas saya doakan beliau. Setelah saya bilang katakan amin, nanti sepulang dari ini kau lihat sungai atau di mana, pergilah kau celupkan badanmu 7 kali. Oke Pak, oke. Saya akan laksanakan itu dalam nama Yesus. Tapi saya tidak tahu, karena saya tidak tahu orangnya siapa, orang apa. Kebetulan kenal di apa itu di daerah tempat gas apa, tempat ramai gitu. Dia selesailah ceritanya itu. Begitulah kira-kira. Dan beberapa orang yang belum melahirkan, ada beberapa orang yang meminta kepada saya pada masa lalu karena saya pernah pelayan juga. Selalu saya sarankan pergilah ke sungai, mandikanlah dan berdoalah kepada Tuhan. Mudah-mudahan kalian sembuh. Itulah cerita dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita. Jadi untuk itunya makanya istri saya bawa ke situ. Nah, sebenarnya saya pun lagi-lagi. Kalau saat ini kalau naik kereta tadi, kalau misalnya saya jalan dari Medan, saya pikir ini jauh kali, saya singgah di apa saja, pokoknya sampai sungai di Barbarsari, walaupun kalian udah sampai ke sini. Kalau saya nggak usah lagi di sini lah. Itulah maksudnya. Sampai jauh kali saya pikir, asal sampai sungai aja begitu. Jadi begitulah kira-kira apa dari saya saksian. Terima kasih. Mana tahu ada lagi saudara-saudaraku yang akan bersaksi lah, karena tadi ada berangkat begini. Mari kita angkat lagi. Kuasa
salatullah. Ada lagi? Puji Tuhan. Haleluya. Saya sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudara, ini udah bertahun-tahun, udah lama sih sebenarnya kesaksian. Tapi tergerak hati saya, saudara. Kalau dulu saya mengalami satu penyakit, ini mama tahu di sini ya. Iya, jadi benjolan yang ada di leher. Jadi kalau orang bilang dibawa ke rumah sakit memang tiroid katanya, tiroidnya. Tiroid terus sudah gitu, ada yang bilang, oh itu udah ganas itu, udah payah itu sembuhnya tuh gitu. Itu kalau tidak salah saya SMP atau SMP. Kuliah ya, udah kuliah. Memang lama-lama dia makin membesar. Tapi saudara, pada waktu itu ada ibadah KKR. Ibadah KKR, kalau nggak salah saya pendeta dari luar ya, John Kingdom. Sebenarnya bukan pendetanya saudara, yang saya mau jelaskan, ceritakan bukan. Tapi pada waktu itu bapak itu berkhotbah, selesai berkhotbah dia bilang, Mbak, saya melihat, saya merasakan ada yang sakit pada leher, langsung disampaikannya di depan. Nah, pada waktu itu saya berpikir begini, saya anak pendeta, ke depan malah kan gitu saudara. Masa saya ke depan didoakan, gitu saudara. Di dalam hati saya sama seperti saudara ini sedang duduk. Jadi dia berkhotbah, mari yang sakit maju ke depan berdoa. Mari yang merasakan kuasa Tuhan mari maju ke depan. Saya mulai apa? Galau ya di kursi galau. Iya, bapak di depan sama ibu gembala, hamba Tuhan. Jadi sudah mulai galau saya saudara ini. Maju tidak gitu kan saudara. Saya berpikir kalau saya maju, bapakmu pendeta, kau makan gitu saudara. Itulah pemikiran saya dulu kuliah, pemikiran saya. Tapi ketika saya berdoa terus berdoa, bapak itu bilang ya, saya merasakan ada yang mengalami sesuatu hal di leher ini. Mulai di situ saya mulai merasakan saudara, saya mulai berdoa terus, berdoa. Saya mulai angkat iman, ya Tuhan, saya percaya, maju. Saya itu maju ke depan. Dengan saya tidak berpikir apa, langsung aja maju ke depan. Saya maju ke depan, orang mama bapak merasa nengok, ini kok maju begitu ya. Saya maju ke depan, melangkahkan kaki saya dengan memang iman yang saya bawa saudara. Pada waktu itu, memang sudah mulai. Ini kan sudah mulai membesar, katanya nggak boleh lagi bersuara, nggak boleh lagi nyanyi. Padahal tugas saya sebagai seni musik. Jadi saya mulai merasakan kuasa Tuhan pada waktu itu. Saya merasakan iman saya, pasti kosong. Begitu saudara, kayak ada dorongan. Saya mulai maju ke depan, maju sampai di depan saudara. Udah kayak kesurupan katanya saya. Saya nggak tahu saudara. Saya kayak kesurupan. Orang mama pun bingung merasa pada waktu itu sama bapak. Saya macam kesurupan di depan. Nah setelah saya berhenti, amin puji Tuhan. Saya di depan, sepertinya enak saya perasaan saya. Suruhlah saya duduk. Ketika duduk teman saya bilang, kau tadi kayak kesurupan kau lah berdoa di depan. Macam apa kau? Padahal saya nggak tahu itu. Kurasa mungkin kalau ada video zaman dulu mungkin saya nengok, ngeri juga ya, tapi nggak ada. Pada waktu itu saya merasakan seperti kuasa Allah bekerja dalam hidup saya. Selang puji Tuhan saudara, selang beberapa minggu kemudian berminggu-minggu ini saya hilang saudara. Haleluya. Situ saya merasakan bahwa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, iman kita yang menyembuhkan. Amin saudara. Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Jadi sebenarnya saya berpikir, pendeta itu hebat, pendeta itu hebat. Tidak, Tuhan kita yang hebat saudara. Amin. Tuhan kita yang hebat sebenarnya. Iman kita yang harus kita kuatkan. Pada waktu itu dimakan obat sampai mama pun bawa ke rumah sakit. Bapak pun sering tumpang tangan bersama dengan mama. Dan puji Tuhan sampai detik ini tidak ada lagi saudara. Saya merasakan kuasa Allah. Di situ saya rasakan iman yang menyembuhkan kami. Jadi firman Tuhan berkata, perempuan yang memegang jubah Tuhan itu saudara, dia pegang jubah. Tuhan bilang, siapa yang memegang jubah? Tapi dia berkata, saudara, imanmu yang menyelamatkan kamu. Hari ini saya percaya kita di sini bukan kebetulan, tapi karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Amin, saudara.
Ini yang menjadi kesaksian saya luar biasa, tergerak tadi saya duduk di situ. Saya bilang, Mak Mei, mantu ada kesaksian. Saya bilang tadi WhatsApp. Ternyata saya tergerak untuk menyaksikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kesaksiannya saya tutup ya. Nanti kalau lanjut lagi akan datang dirikan saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita bangga punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara mungkin nanti tidak dibaptis lagi, yang sudah pernah dibaptis, tapi kita sudah mendengar kesaksian. Bahkan kita tahu iman kita yang menyelamatkan kita. Mungkin ada yang tidak sakit, ada yang sehat, tapi ada masalah kita, pergumulan kita, mungkin anak-anak kita, atau ekonomi kita, keluarga kita. Saudaraku, imanmu yang menyelamatkan. Percayalah, Tuhan Yesus kita yang ajaib, yang luar biasa kuasanya. Dia bisa membuka jalan setiap apa pergumulan kita. Sakit apapun, penyakit yang dahsyat yang lebih luar biasa lagi, Tuhan bisa sembuhkan di dalam nama Yesus. Jadi hari ini bukan secara kebetulan kita ada di air, di dekat air ya. Walaupun nanti kamu tidak didoakan hamba Tuhan, ketika engkau mandi di sungai, kau imani penyakitku sembuh, masalahku pasti tuntas, pergumulanku biarlah hanyut bersama sungai ini. Imanmu harus bertumbuh. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar-benar buka hatimu, buka pikiranmu, terima firman Tuhan. Baik firman Tuhan manis, pahit, siap sebagai menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu ingin dibentuk seperti bejana, siap. Mau diapain pun, mau digodok, mau dibentuk, mau dirusak, mau diapain seperti emas, dibakar, dipukul sama Tuhan, kita siap. Semua itu adalah proses. Haleluya. Mari kita katakan pujian kita saat ku berjalan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Kau bersamaku saat ku berjalan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih mengerti. Pulihkan hidupku, amin. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali
kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus, penolong yang Kau lebih tahu Tuhan. Angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih mengerti, sanggup pulihkan hidup. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia, penolong yang saya rindu jemaat Tuhan, angkat pujian ini dari refnya. Kami pujian ini yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. Mari katakan kau lebih tahu. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman.